Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini kembali saya akan coba untuk memberikan tutorial lanjutannya, dimana kali ini kita akan coba untuk membuat login sederhana, dimana login tersebut hanya untuk menampilkan sebuah menu atau tidak. Jadi ada menu yang bersifat umum. Jadi pertama kali aplikasi dijalankan, maka menu tersebut langsung jalan. Tapi menu yang lainnya akan tampil apabila loginnya berhasil, seperti itu. Oke, langsung saja kita buka kembali Microsoft Visual Box yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita pindahkan dulu tempat penyimpanan dan My App. Oke, ini kita buka app nya ya. Oke, jadi kemarin kita sudah uji coba untuk jalannya aplikasi ini. Kita tes lagi ya. Jadi di folder pelajar My App di sini kita lihat exe-nya ya. Nah, exe-nya udah jalan. Nah, ini menu yang umum ya. Artinya saat pertama kali aplikasi dijalankan, menu ini langsung tampil, tapi menu yang lain tidak ada. Contohnya misalnya menu untuk menambahkan data, folder master, menu transaksi nggak ada di sini. Yang ada cuma ada login di sini. Login pun belum ada isinya. Nah, kita akan coba hari ini untuk membuat menu ya. Menu dengan menggunakan pemrograman seperti itu. Oke, kita langsung saja. Kita akan coba untuk menambahkan sebuah file ya. Jadi di sini kalau kemarin kita belajar menunya lewat menu bawaan dari Visual Box. Nah, ini sekarang kita coba membuat sendiri menunya seperti itu ya. Jadi kita coba buat sendiri menunya. Pertama di di program utama ini kita definisikan dulu sebuah variabel publik. Di variabel publik ini variabel yang berfungsi untuk menyimpan ID operator apakah sudah login atau belum. Kita ciptakan sebuah variabel publik di sini, namanya misalkan PBC singkatan publik ID user, seperti itu ya. Jadi kita definisikan saja PBC ID user dan ID user saja dulu. Misalnya PBC ID user kita set menjadi kosong, seperti itu ya. Jadi set kita kosong sini ya. Lalu kemudian pada menu kita simpan saja ini dulu. Setelah kita simpan di menu awal ini, kita edit. Lalu di sini di menu login ya. Login ini kita buat pilihan, ada in, ada out, seperti itu. Login atau logout, seperti itu. Login. Kemudian kita pilih di sini, kita ganti prosedur ya. Jadi dia minta hapus, ini yes, kita hapus saja ya. Kita buat create dulu di sini. Nah, di sini kita akan menguji. Kita buat dulu lokal ya, lokal LCL NJWB seperti biasa. Kita uji. Kita uji itu aja dulu. Jika PBC ID user sama dengan kosong, maka berarti user belum login. Langsung saja kita panggil do form ya, frm login ya. Lalu di sini kita kasih nama name frm login, seperti itu. Kita uji saja sini, if we exist frm login. Di sini maksudnya apabila jendela form login itu sudah pernah terbuka, maka kita panggil saja frm login show, seperti itu. Kemudian else ya, kalau belum terbuka sama sekali maka baru kita buka. Kemudian edit. Nah, seperti itu ya.
Dan apabila artinya variabel PBC, variabel public ID user itu sudah ada isinya, maka kita akan tanya dulu. Kita tanya dulu di sini. Kita tanya dulu. Kita ciptakan sebuah variabel dulu. NJWB, LCL NJWB sini. Visit box, ya. Anda yakin logout? Anda yakin proses logout dilanjutkan seperti itu ya. Jadi dikonfirmasi dulu seperti itu. Maka kemudian di sini kita tampilkan icon tanda tanyanya ya. Ini kita tampilkan icon tanda tanya di sini. Ini 32/4 sini. 32/4 lalu konfirmasi. Logout aja ya, logout ini. Seperti itu. Jika dia menjawab if LCL NJWB sama dengan 6, artinya dia menjawab yes ya. Kalau dia menjawab iya, maka di sini fungsinya hanya mengosongkan ya. Jadi hanya mengosongkan variabel PBC ID user. Itu pertama kita kosongkan dulu. Kosongkan isi PBC, kosongkan isi variabel public seperti itu. Jadi di sini PBC ID user kita set kosong. Kemudian kita close, kemudian kita lakukan pemanggilan menu ulang do mnu awal .mpr ya. Kemudian kita tutup, selanjutnya kita tutup form. Langsung saja seperti itu ya. Jadi do menu awal saja langsung seperti itu ya. Ini ya. Jadi logoutnya itu tidak, jadi kalau misalkan ID user ada isinya, jadi dia langsung menanyakan Anda yakin untuk logout seperti itu saja. Kalau sudah logout kita ganti saja do menu mpr. Jadi mpr artinya mengembalikan ke menu awal lagi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya masih kosong, atau bisa jadi setelah menghapus menu kita tampilkan form login seperti itu ya, boleh juga. Jadi kita tampilkan di sini misalnya do form frm login name frm login seperti itu. Atau bisa jadi kita ya seperti itu, boleh juga. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kita boleh panggil ini saja, fungsi ini lagi boleh kita panggil. Letakkan di sini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke, di sini and if ini menutup yang ini. Nah, oke. Jadi saya ulangi kembali di sini. Jika ID user masih kosong, artinya belum login, maka tampilkan form login seperti itu. Sini jika ada isinya, konfirmasi dulu, konfirmasi terlebih dahulu. Jika menjawab ya atau yes, maka panggil menu standar kembali, lalu kemudian jalankan form login seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, kita close saja dulu ini. Selanjutnya kita lakukan generate kembali ya.
klik menunya, kita klik menu, kita generate, jangan lupa di generate ya. Yes, seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk menyiapkan pom loginnya di sini. Jadi kita siapkan dulu pom login sini. Di sini kita tambahkan saja misalkan sebuah label ya, sebuah label, lalu text box di sini, label lagi, kemudian text box lagi, text box di sini. Ini jadi sebuah komen kita tambahkan. Di sini mungkin isinya adalah ID user ya, ID user. Yang ini password, ini password, kita buat password. Oke, di sini kita atur teksnya, biarkan saja teks 1 dan teks 2. Teks 2 nya ini kita kasih password ya, agar tidak kelihatan apa yang di entry. Jadi passwordnya mana, password MNOP. Oke, nah ini passwordnya nih. Kita kasih bintang saja. Oke, jadi kita lebarkan saja ini sama lebarnya, jadi format size to width ya. Oke, sini kita lebarkan juga format size to width ya. Oke, di sini kita atur seperti ini. Kalau mau dikasih gambar sebelah sini boleh. Ini nanti saja, kita coba dulu. Oke, kita atur format line left. Kemudian ininya kita atur, jangan lupa ID user. Oke, ini kita atur format line left ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kita tekan. Nah, di sini ini adalah login ya, jadi enter, mungkin enter seperti itu. Lalu ini selanjutnya kita coba mengujinya di sini ya. Di sini kita tes. Jadi kita tes jika if this form text 1 titik value sama dengan Johnny misalkan, berarti ID-nya itu misalkan Johnny, hurufnya huruf besar seperti itu, Johnny, N, jadi N itu benar maka benar ya, N this form text 2 titik value passwordnya 123456, maka kalau benar apa yang dilakukan? Kalau passwordnya benar misalkan kita langsung saja menampilkan menu yang kita inginkan misalkan seperti itu. Jadi kita tampilkan dulu, misalkan pesan dulu ya sementara nih, visit box password benar misalkan seperti itu ya. Lalu di form release langsung keluar ya. Kalau tidak, di sini visit box misalnya password salah ya, kemudian langsung kita pindahkan lagi kursornya ke dispom text 1 set focus, set fokus. Oke. Jadi di sini kita belum main database ya, jadi baru main ibaratnya itu variabel yang sudah kita tentukan, belum memeriksa ke dalam sebuah tabel user seperti itu. Jadi kita tes saja dulu ini. Yes, kita pilih. Jadi di sini kalau kita isi dengan Johnny misalkan, lalu passwordnya 1, enter. Nah, di sini password salah. Kalau kita coba misalkan 1 2 3 4 5 6, enter.
passwordnya juga salah, karena Johnny-nya itu harus huruf depannya huruf besar, Johnny seperti itu. Nah, passwordnya baru benar seperti itu. Kita klik OK dan langsung menutup form. Ini berhasil ya. Sekarang coba kita menyiapkan sebuah menu dulu. Sini kita siapkan sebuah menu. Jadi kita siapkan sebuah menu melalui program. Jadi sini kita pilih new ya, pilih program, pilih new. Kemudian kita coba untuk kode membuat menu ya. Kode membuat menu itu sederhana saja. Pertama kita akan coba menambahkan menu di menu utama, itu namanya PAD. Jadi define PAD ya. Jadi PAD ini untuk menambahkan menu di menu utama seperti itu. Di depan PAD kita kasih nama misalkan menu 00 off. Nah, ini namanya msys menu seperti itu. From ini tampilnya apa gitu, menunya seperti itu. Kita tampilkan transaksi ya, master misalnya, pertama adalah master, menu master dulu. Lalu di sini kita atur colornya ya, color scheme 3, kemudian negotiate, right, left. Ini saya hafal saja, tahu artinya. Stay seperti itu. Kita ciptakan satu menu. Jadi menu master namanya di situ. Kalau mau ditambah lagi, misalkan satu menu lagi, boleh kita tambahkan di sini. Misalkan tambah lagi define PAD menu 01 of msys menu from. Nah, di sini kita isi transaksi sama ya. Kalau scheme ini kita copy saja ini. Oh, kalau ini T, kalau ini M mungkin ya, alternate M ya. Kita kasih M sini. Jadi di sini mungkin master saja ya, master seperti itu. Kita tes ya, karena sudah key alternate M dan T seperti itu. Oke, tidak perlu di garis bawah ya. Oke, sekarang kita coba dua menu sudah kita ciptakan, jadi master dan transaksi. Nah, kita jangan lupa untuk menutupnya dengan on PAD menu 00 of msys menu, lalu activate pop up. Nah, ini kita ciptakan sebuah pop up namanya pop 00 on PAD menu 01 of msys menu, activate pop up ya, pop 01. Jadi di sini yang berubah itu hanyalah yang berwarna hitam ya. Jadi menu 00, menu 01, jadi pop 00, pop 1 seperti itu. Nah, lalu kita akan, setelah kita menciptakan dua menu utama, kita tambahkan pop up-nya. Jadi define pop up misalnya pop 00 itu untuk menu yang pertama ya. Jadi margin, kita buat margin relatif, ini ngapal saja ini, shadow ya. Kemudian color scheme 4 situ. Lalu di sini barnya, bar itu menu yang pull down di bawahnya ya. Bar 1 off pop 00 from. Nah, ini kita isi dengan apa misalnya? Nah, menu master misalkan di sini A data diagnosa, misalnya data diagnosa seperti itu ya. Oke, satu saja dulu kita tambahkan
kemudian langsung on selection bar 1, on selection bar 1, kalau dipilih bar 1 off 00 do, lalu maksudnya jalankan menu PRG 1 with bar. Bar itu ada nanti kalau dia mengklik data diagnosa, berarti barnya bar 1. Jadi ini variabel yang dikirim ya. Jadi parameter yang dikirim ke menu PRG ini adalah angka 1 kalau ngekliknya 1 itu. Oke, sekarang berikutnya kita menciptakan untuk pop-up 01. Sama ya. Jadi kita copy saja di sini. Kita copy saja. Jadi define pop-up 01 sekarang. 01. Sini juga kita buat 01. Nah, ini misalnya transaksi apa? Misalnya rekam medis pasien. Nah, di sini ini pop-up-nya juga 01. Nah, yang ini menu 02 misalnya. Nah, ini kan menjalankan sebuah prosedur program. Kita buatkan saja prosedurnya di sini. Misalkan di sini kita kasih prosedur menu PRG 1 menangani yang PRG 1 ya. Lalu L parameternya untuk menyimpan LPM itu L parameter ya, untuk menyimpan barnya tuh ya, N bar sini. Kemudian kita pakai do case saja, do case ya, memilih case LPM N bar 1. Jadi kalau dia memilih bar 1 berarti data diagnosa, maka kita memilih data diagnosa. Jadi di sini misalkan kita panggil pom diagnosa seperti itu. Jadi sementara kita kosongkan saja dulu n case ya, tutupnya n case, lalu n prosedur. Nah, itu menangani yang satu. Sekarang menangani yang kedua. Jadi sini menu 2 ya. Berarti dia panggil pom rekam medis di sini. Pom rekam medis. Oke, ini saja kita ciptakan menunya ya. Nah, sekarang kita coba simpan dulu menu ini. Kita simpan. Yes ya. Lalu namanya misalkan my app menu, my app mnu misalnya menu. Kita save saja. Nah, di sini my app menu sudah berisi. Sekarang kalau kita jalankan my app menu ini ya, jadi my app menu ini kan seperti ini. Jadi kalau kita jalankan nanti dia menambahkan master dan transaksi di sini. Master dan transaksi. Jadi kalau kita jalankan set, nah ini ada master dan transaksi. Jadi data diagnosa dan transaksinya seperti itu. Hasilnya. Ya. Nah ini. Sekarang kalau kita ingin mengembalikan lagi ke menu awal, kita menu defaultnya Pro set sys menu to default, seperti itu aja. Nah, kembali lagi seperti itu. Jadi hanya untuk menampilkan menu ini atau tidak. Jadi login itu seperti itu. Oke, sekarang kita close ya. Sekarang kita cek login tadi ya. Jadi saat dia loginnya benar, ini loginnya benar, maka di sini boleh pesan password benar, lalu kita menjalankan do my app mnu.prg ya. Karena kita pakai PRG tadi ya. Ini jalan dia seperti ini. Sekarang kalau misalkan dia dalam kondisi ini, kalau benar ya, kalau salah kan tidak ada yang terjadi seperti itu. Oke, kita close nih. Oke, coba kita jalankan ini. Yes, sekarang kita tes sembarang saja dulu. Enter, password salah. Nah, tidak ada yang muncul kan di sini. Sekarang kalau kita tes password benar, misalkan namanya Joni, huruf besar ya, J-nya itu. Lalu passwordnya 123456. Nah, kita enter. Salah juga 78 mungkin ya. Jadi kita passwordnya benar nih. Benar, langsung muncul master transaksi. Seperti ini. Nah,
seperti itu ya. Nah, saat kondisi lockout itu berarti menghilangkan menu ini. Artinya kita bisa memanggil saja menu yang yang kita buat sebelumnya, yaitu menu awal MPR seperti itu ya. Ini saya kembalikan lagi, set menu default. Kalau di pause pro nya kita set menu default aja. Oke, kita lihat sekarang di menu utama ya, dimana kita ada logout di situ ya, di menu utama sini. Kita cek ada logoutnya di sini ya, kita edit dulu di sini. Jadi di sini kalau ID usernya kosong, berarti menampilkan login. Jadi dia kondisi login ya. Jadi waktu usernya mengklik menu login atau out, kita uji apakah ID user publik itu kosong. Kalau kosong berarti dia login. Tapi kalau ada isinya, berarti di sini proses logout berarti ya yang berlaku. Jadi di sini ini merupakan ini adalah proses login. Yang ini berarti proses logout. Jadi ini adalah proses logout seperti itu. Nah, ini kita tanya dulu, makanya Anda yakin proses logout dilanjutkan? Seperti itu. Kalau dia menjawab yakin, berarti ID usernya kita kosongkan, kita panggil lagi do menu awal yang otomatis menghilangkan master dan transaksi ya. Lalu kita tampilkan lagi form loginnya. Nah, terserah dia membatalkan, silakan seperti itu. Oke, kita tes ya. Kita compile, jangan lupa di compile dulu, di generate nya. Ini suka lupa ini makanya. Jadi ya, kita generate saja sini. Yes. Oke, sekarang kita coba compile. Oke saja. Yes saja. Nah, sekarang coba kita jalankan di sini ya. Oke, di sini. Nah, dapat diperhatikan bahwa di sini belum ada menu master dan transaksinya belum ada, yang mesti kita rahasiakan ya. Ini tidak bisa diakses oleh user karena itu disembunyikan seperti itu. Sekarang kita pilih file, keluar dari aplikasi, masih bisa jalan ya. Kalau kita klik no, ini sama. Kalau kita klik no. Tapi kalau kita klik yes, keluar aplikasinya normal seperti biasa. Nah, sekarang kalau kita jalankan login, misalkan kita login di sini, ini menampilkan login ya. Jadi kalau misalkan salah passwordnya, salah ya, tidak tampil menunya seperti itu. Ya, kalau mereka membatalkan, batal seperti ini ya, silakan. Sekarang kalau kita login misalkan kita benar, J nya huruf besar ya, Johnny, yang lain huruf kecil, lalu passwordnya 1 2 3 4 5 6 seperti yang kita inginkan. Lalu kita klik enter, passwordnya benar, maka begitu di OK, keluar menu tambahan baru master dan transaksi seperti ini. Nah, ini kalau diklik ya belum ada, karena memang tadi masih pakai bintang kita kan. Jadi dalam hal ini waktu menunya dipilih kan masih bintang, harusnya memanggil POM diagnosa, yang ini memanggil POM rekam medis. Saya tinggal diisi saja seperti ini ya. Seperti kita memanggil POM login diisinya seperti itu ya. Nah, ini sekarang kalau ini oke, sudah masuk ya. Sekarang kalau kita logout ya, jadi sekarang ID user sudah berisi ya. Jadi ID user sudah berisi. Kalau kita klik login, dia akan tanya, oh ini tidak tampil ya. Ada yang salah nih, coba kita tes dulu. Kita keluar dulu. Jadi waktu memilih menu di sini kita uji. Waktu passwordnya benar itu menambahkan ini ya, publiknya diisi dulu waktu passwordnya benar ya. Jadi waktu passwordnya benar, kita tes saja di menu utamanya ya. Jadi di menu utama kita cetak saja di kelas ya, di kelas ini. Jadi di kelas ini di sini kelasnya di sini ya, string image-nya kita modified saja. Misalnya di sini kita menambahkan untuk user ya. Jadi kotak user aja sini. Misalnya di sini kita isi dengan label saja. Labelnya di sini. Ini keterangannya secara otomatis akan berisi nama ya.
nama dari usernya. Ini kita letakkan di sini dan dia tetap rata kiri ya. Jadi ancornya ya untuk ancorin ini tetap di atas tapi di kanan sini, di atas dan kanannya tetap seperti itu. Oke. Ancornya berarti 9 ya. Nah ini kita border stylenya tidak ada, back stylenya kita pilih transparan saja, back stylenya transparan. Kemudian ini kita lebarkan lagi barangkali, lalu kita buat dia rata kanan ya. Nanti kita buat dia rata kanan, jadi bisa memilih alignmentnya kita buat rata kanan sini, lalu tulisannya kita rubah menjadi biru misalkan, font colornya kita set biru seperti ini ya. Nah seperti itu, biru ya. Jadi ini untuk nama usernya seperti itu. Jadi di sini label 1 ini akan berisikan nama user seperti ini. Jadi label 1 ini inisialisasinya, initnya ini ya. Jadi initnya sementara ini kosong dulu ya. Di label 1 ini captionnya kosong dulu. Kita cari di sini captionnya. Captionnya kita isi kosong dulu. Nah kita ingat itu label 1 ya. Di screen ya. Jadi screen image ya. Kita close di sini ya. Sekarang kita lihat sini cara membaca datanya ya. Jadi screen image desktop ya. Jadi img desktop, screen img desktop seperti itu. Screen img desktop underscore screen img desktop. Ini manggilnya seperti itu. Jadi di sini kita langsung saja, seandainya berhasil loginnya tadi, seandainya berhasil di sini ya. Jadi pada saat password benar, maka BBC ID user itu kita isi dengan Johnny misalkan namanya itu, lalu kita ada menambahkan screen ya. Jadi screen img desktop titik label 5 ya, titik caption sama dengan misalkan BBC ID user. Ini BBC ID user. Coba kita tes saja ya, seandainya benar seperti itu. Oke, kita jalankan saja dulu. Sekarang kita tes ya, kita compile dulu coba. Oke, kita coba kita login. Nah ini kan belum ada tulisan di sini ya, harusnya sudah ada tulisan. Oke, login misalnya salah. Oke, sekarang kita coba masukin yang benar. Johnny 1 2 3 4 5 6 enter, passwordnya benar. Member label 5 nya tidak bisa kebaca. Oh bukan label 5, label 1 ya. Aduh. Oke, kita coba lagi. Jadi di sini label 1 tadi ya. Label 1. Oke, kita simpan saja. Oke, sekarang kita compile lagi. Yes.
coba kita login Johnny 1 2 3 4 5 6 misalkan, enter, benar. Nah sekarang nama Johnny-nya sudah tampil. Dan kalau kita klik sekali lagi, karena PBC nya sudah kita isi ya dengan nama Johnny, maka kalau kita klik lagi berarti dia posisi lockout. Nah ini kenapa nggak jadi? Coba kita tes lagi ya. Jadi, harusnya bertanya dulu mau lockout benar atau tidak gitu ya. Oke, kita coba lihat menunya lagi apakah belum dikompil ya. Lihat menu edit lockout IPBC user ID, IPBC ID user sama dengan kosong. Ini belum ada isinya ya. Ini coba kita sama dengan seperti itu nih. Atau mungkin empty kali ya. If sama dengan mungkin kosong. Karena memang PBC ID usernya harus ada isinya. Kalau ada isinya berarti ini harusnya dijalankan ya. PBC ID user, coba kita tes dulu di menu generate dulu coba. Oke, di sini di menu pertama publik PBC ID saya sudah di set kosong. Di sini di login, jika benar PBC ID saya diisi dengan Johnny, jika salah PBC nya tetap kosong ya. Jadi jika salah ya PBC nya sudah kosong, karena pada saat lockout itu mengosongkan ya. Jadi saat lockout mengosongkan. Oke, sudah benar itu. Kita lihat lagi di sini. Di saat dia mengklik lockout, ini kalau ada isinya maka tanya dulu. Kalau iya, PBC ID usernya baru dikosongkan. Ya harusnya bisa nih. Coba kita compile ulang menunya ini. Next ya. Yes. Right. Yes. Kita compile coba. Save. Oke, sekarang kita coba tes. Oke, kita login Johnny. Kemudian passwordnya 123456, enter, benar, nama Johnny udah keluar. Kita klik login lagi. Nah ini baru muncul ya. Jadi Anda yakin proses lockout dilanjutkan? Nah seperti itu. Mungkin tadi sama dengannya masih 2 kali. Jadi dia betul-betul rinci ya, menanyakan nama Johnny itu betul rinci. Anda yakin proses lockout dilanjutkan? No. Sekarang kalau kita lanjutkan, misalkan kita lanjutkan yes, yes. Nah ini harusnya menunya sudah hilang benar. Nah ini kita set lagi menjadi kosong ya. Seperti itu. Oke. Jadi kita coba rubah lagi. Nah, sempurna ya. Jadi kita coba pelan dari kesalahan yang ada itu. Jadi saat dia lockout ini, saat dia lockout, nah ini jangan lupa kita juga mengatur screen-nya ya. Screen IMG desktop titik label 5, label 1 titik captionnya kosong juga seperti itu ya. Oke, sekira. Jadi tadi sama dengannya masih 2 kali, sama dengan seperti ini. Kemudian kita coba close, kita generate lagi ini. Menu generate, yes. Generate seperti itu, yes. Oke, sekarang kita coba lihat di login ya.
login sini. Nah, ini waktu mengisi PBC nya ini jangan Joni ya, tapi kita ambil dari teks 1 itu ya. All trim ini untuk membuang spasi di depan maupun spasi di belakang. This form teks 1 titik value. Nah, itu yang paling benar ya. Kita buang spasi depan maupun spasi belakang ya. Oke, sekarang kita coba compile lagi ya. Compile. Oke. Save. Yes. Oke, sekarang kita coba lihat. Sini ya, MyPV. Jadi sekarang kita login, kita masukkan Joni 123456, enter, password benar katanya, lalu keluar nama Joni dan tambahan menu master dan transaksi. Sekarang kalau kita klik lagi logout misalkan, oke, dia tanya logout ya, bukan logout. Jadi kalau kita yes, ini harusnya hilang juga kan, yes. Nah, ini juga namanya hilang seperti itu. Oke, sudah oke nih sekarang. Jadi menunya sudah hilang juga. Jadi kalau kita salah-salahkan, oke. Sekira demikian saja untuk tutorial membuat loginnya. Mungkin ini login versi 1 yang belum melibatkan tabel user ya. Mungkin pada kesempatan yang lain kita akan coba melibatkan tabel user, bagaimana menampilkan login, di mana loginnya multi user, artinya bisa kita ID usernya bisa bermacam-macam dengan password yang bisa dirubah-ubah dan sebagainya. Untuk yang sementara yang versi 1 ini tanpa menggunakan database dulu, jadi seperti itu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tutorial untuk saat ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum